Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat Bu Ida selaku pemateri pada kegiatan sosialisasi modul 1.4 budaya positif. Ini adalah rangkaian dari tugas dari guru penggerak untuk melakukan aksi nyata di sekolah. Marilah kita buka kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan memberikan pengantar sebentar bahwa budaya positif yang dimaksudkan di guru penggerak itu adalah yang selama ini aturan itu muncul dari sekolah, yang diberikan secara sepihak oleh sekolah, biasanya seperti itu. Maka dengan adanya guru penggerak ini diharapkan budaya positif itu muncul dari bawah. Sebenarnya anak-anak itu ingin budaya positif apa? Misalkan saat mereka disiplin gitu, maka anak-anak itu ingin membuat komitmen dari dirinya. Bu Ida yang sekarang masuk modul 1.4 ini kalau perjalanan persentase 100%, Bu Ida ini sudah dapat sekitar hampir 30%. Ya, jadi sepertiga dari perjalanan guru penggerak. Semoga apa yang dilakukan Bu Ida nanti bisa kita pahami bersama dan kita coba ambil yang positif dan kita belajar bersama, berkolaborasi untuk meningkatkan budaya positif di SMP Negeri 1 Ampel Gading. Mungkin demikian dari saya. Sekali dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 1 Ampel Gading, Bapak Ibu Guru dan staf, saya ucapkan banyak terima kasih karena kesediaannya untuk ikut dalam sosialisasi modul 1.4 budaya positif. Kalau salam guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan ya Pak ya. Nah, berarti Bapak Ibu Guru yang saat ini sudah berada di ruangan ini itu sudah termasuk tergerak. Nanti Bapak Ibu mendapatkan undangan dari Bapak Arifin dan tergerak untuk mengikuti. Ketika Bapak Ibu Guru nanti mengikuti sesi acara ini, berarti Bapak Ibu Guru sudah bergerak. Nah, ketika nanti jenengan mengimbaskan pada anak-anak di kelas, itu berarti sudah menggerakkan. Jadi bukan berarti guru penggerak itu selalu bergerak sepanjang waktu, tapi kegiatan-kegiatan yang kita ikuti itulah yang diartikan bergerak. Bapak Ibu, di dalam materi atau modul 1.4 ini nanti ada beberapa materi yang berkaitan langsung dengan anak-anak. Sebelumnya, budaya positif yang selama ini saya dapatkan dari fasilitator saya ketika kami belajar secara tatap maya begitu ya, kami biasanya diminta, ayo budaya positif, siapa ini Bapak Ibu Guru yang mau berpantun dulu atau mau memberikan ice breaking begitu. Jadi kalau kemarin saya mencoba mengawali ketika menagih soal-soal kepada Bapak Ibu Guru, saya bikinkan pantun. Paling tidak ketika Bapak Ibu Guru membaca itu tidak mikirkan, oh aku baru menggali soal, tapi minimal sudah tersenyum dulu. Gitu ya Pak Alvan ya. Pak Alvan kayaknya yang tanya ke Bu Nani ya. Nah, kalau hari ini pantunnya bikin sambal ikannya teri, makan siang di tengah sawah. Mari belajar bersama, berkolaborasi, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Bapak Ibu, ini materi yang hari ini ingin kami sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini kita sedikit mencolek pembelajaran berdiferensiasi. Dari Bapak Ibu guru sekalian, mungkin ada yang bisa membantu memberikan penjelasan sesuai pengalaman Bapak Ibu guru. Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi versinya Bapak Ibu itu seperti apa ya? Monggo yang ingin menyumbangkan pendapatnya. Bu Maya mungkin. Pembelajaran berdiferensiasi menurut pemahamannya Bapak Ibu seperti apa? Pembelajaran dengan paradigma baru itu intinya pembelajaran yang berfokus kepada murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu kan sudah didengung-dengungkan lama, bahkan sebelum ada kurikulum merdeka ya. Nah, kira-kira sampai dengan saat ini Bapak Ibu memiliki pemahaman pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana? Nanti kita bisa sharing. Mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya. Misalkan ada yang suka audio, ada yang suka teks, seperti itu. Oh iya, itu bagian dari pembelajaran berdiferensiasi ya. Terima kasih Bu Tutut. Mungkin dari Bapak-bapak, kalau Bu Tutut tadi pembelajaran berdiferensiasi itu mengelompokkan anak-anak belajar itu berdasarkan minatnya ya. Mungkin dari Bapak-bapak ada Pak Budi mungkin atau Pak Toto mungkin pembelajaran berdiferensiasi versinya Bapak itu bagaimana? Kalau menurut saya ya sama dengan Bu Tutut, tapi mungkin ini berdasarkan karakteristik siswa. Jadi karakter siswa itu bisa dipilah-pilah berdasarkan apa, disesuaikan dengan apa yang kita punya, SDM kita maupun fasilitas sekolah yang kita punya. Jadi tidak harus dipaksakan semua dimasukkan dari beberapa perbedaan karakter itu. Paling tidak kita bisa melayani berdasarkan karakteristik siswa, dipilah-pilah, diumpulkan, tapi juga disesuaikan dengan kemampuan sekolah kita, berarti sarana prasarana maupun SDM-nya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, Pak Putih dan Bu Tutut sudah membawa pemahaman yang baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Artinya seperti yang Pak Budi katakan tadi, kita tidak harus melayani 30 anak di dalam kelas yang berbeda-beda itu, kita harus menyiapkan 30 model pembelajaran yang tidak sama. Jadi kita bisa memetakan, bisa lewat minatnya, bisa lewat gaya belajarnya, kemudian bisa lewat karakteristiknya, tentunya menyesuaikan dengan sarana prasarana dan kondisi sekolah kita. Sekarang kalau kita bicara tentang disiplin Bapak Ibu, kalau misalnya ya dengan mendengarkan kata disiplin itu biasanya apa yang langsung identik dengan apa kalau kita bicara dengan disiplin itu? Identik dengan aturan, dengan sesuatu yang tidak nyaman begitu ya. Nah, selama ini kan kita melihat contohnya hari Senin saja, kalau misalnya murid-murid kita itu tidak memakai atribut, kemudian dibariskan khusus di sebelah barat. Nah, mereka kelihatannya memang manut dengan kita Bapak Ibu guru ya. Tetapi pada dasarnya mereka itu masih memiliki motivasinya itu dari luar, dari Bapak Ibu guru. Tapi motivasi intrinsiknya itu mereka belum dapat. Nah, ini ada teori namanya teori genggaman tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bisa menoleh ke kanan atau kiri rekan Bapak Ibu. Yang satu menggenggam tangannya seolah-olah di sini ada barang yang sangat berharga sekali yang tidak ingin diambil orang lain. Nah, salah satu rekan mencoba untuk membuka genggaman tangan itu. Coba Bapak Ibu.
Sudah dicoba Bapak Ibu. Nah, coba Pak Alfon dengan Pak Wahid ini tadi, siapa yang menggenggam tangannya siapa? Pak Wahyu. Pak Alfon bisa membuka atau tidak? Umur nggak bisa. Dia menggenggam tangan saya ini, Bu. Bunani dengan Bumaya, tadi yang menggenggam siapa? Bumaya. Bunani yang membuka. Genggaman tangannya Bumaya bisa dibuka atau tidak, Bu? Tidak bisa. Ada yang genggaman tangannya bisa dibuka, Bapak Ibu? Ada. Bisa buka. Itu identik dengan murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya genggaman tangan itu tidak bisa dibuka, itu intinya berarti kontrol itu kan berada pada kita atau berada pada anak didik kita. Kalau misalnya mereka mau kita suruh baris di sana atau kita suruh hormat bendera, mau, karena saat itu mereka mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Jadi kalau misalnya tangan saya ini digenggam, terus misalnya sama Pak Rizky dibuka, saya membuka tangan saya karena saya mengizinkan tangan saya dibuka oleh Pak Rizky. Begitu juga dengan anak-anak. Nah, kalau anak-anak itu kita hukum, mereka menuruti kita, itu memang sebenarnya mereka mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Tapi pada dasarnya itu semuanya cuma ilusi, artinya mereka manutnya cuma di depan kita, tapi di belakang kita mungkin mereka tidak nyaman dengan kondisi itu, tidak suka. Nah, yang harusnya mulai kita pelajari, terutama saya sendiri, ini kita tanamkan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu nilai yang dianggap baik oleh siapapun, baik itu orang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan, orang dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda, orang yang baik maupun orang yang jahat pun meyakini bahwa nilai ini baik. Itu yang dinamakan dengan nilai kebajikan universal. Nah, di kita, di pendidikan di Indonesia itu punya nilai kebajikan universal namanya profil pelajar Pancasila. Seperti beriman, mandiri, belajar kritis, itu kita semua meyakini kalau itu baik kan ya Bapak Ibu. Nah, itu yang dinamakan dengan nilai kebajikan universal. Nah, nilai ini nanti yang akan mulai kita tanamkan sebagai budaya positif di lingkungan sekolah. Nanti ada langkah-langkahnya di sini. Nah, Bapak Ibu, ini ketika saya belajar modul 1.4 ini, saya merasa bahwa selama saya menjadi guru, itu saya termasuk masih belum memikirkan belum terposliro, saya belum nepakno diri saya, posisi saya ketika saya berada di posisinya anak-anak. Nah, ketika belajar 5 kebutuhan dasar ini, saya mulai belajar berusaha untuk menyadari bahwa anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dimiliki. Jadi perilaku kita sebagai orang tua dan perilaku anak-anak semuanya itu dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini ada kebutuhan fisiologis, ada biologis, dan ada psikologis. Nah, Bu Guru IPA mungkin bisa memberi contoh. Kalau misalnya kebutuhan fisiologis itu kira-kira apa begitu? Kebutuhan untuk bertahan hidup itu 3. Pak Mujiono mungkin dulu kan juga ngajar IPA gitu kan. Kalau kebutuhan fisiologis itu terkait dengan apa, Pak? Dengan Bumaya. Dengan Bumaya nanti ada, Pak, itu kebutuhan biologis nanti. Kebutuhan fisiologis itu seperti
seperti kebutuhan tentang kesehatan, kemudian tempat tinggal, kebutuhan makan minum. Nah, itu upaya kita untuk bisa bertahan hidup. Sedangkan yang kedua, kebutuhan biologis itu terkait dengan kebutuhan reproduksi ya, karena kita harus mempertahankan keturunan kita. Kemudian yang ketiga, kebutuhan fisiologis, psikologis itu perasaan nyaman, perasaan aman itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya kita merasa perlu selalu terkoneksi dengan lingkungan sosial, kita punya bestie, nah itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Kita punya hubungan dengan keluarga, dengan komunitas yang kita miliki. Nah, kalau kebutuhan penguasaan ini kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kalau kebutuhan penguasaan, apa nggih Pak Harmono? Penguasaan ini dalam itu bahasa ada bahasa. Penguasaan di sini itu maksudnya kebutuhan untuk bisa diakui jika kita memiliki prestasi, memiliki kompetensi. Nah, itu ada di kebutuhan penguasaan. Kebutuhan kebebasan itu biasanya ciri-cirinya jika anak-anak didik kita itu tidak bisa diam, selalu ingin tahu, selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, yang tidak suka dikekang, identik tidak suka dengan aturan. Nah, itu sebetulnya adalah kebutuhan kebebasan. Kalau kebutuhan kesenangan itu berarti berhubungan dengan hobi kita, kesenangan kita. Nah, kalau misalnya Pak Harmono senangannya bokeh, nah itu berarti Pak Harmono sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan tentang kesenangan. Kalau saya senangannya selfie, tapi saya sudah memenuhi kebutuhan dasar saya, yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, sejak saya belajar 5 kebutuhan dasar manusia ini, maka saya juga belajar ketika seseorang berperilaku demikian, entah itu positif atau negatif, berarti mereka memang sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Anak-anak pun begitu, kalau mereka melakukan pelanggaran, mulai sekarang jangan langsung Bapak Ibu itu seperti memberikan hukuman, tapi kita coba bertanya dulu, kira-kira latar belakang mereka melakukan itu apa. Yang pasti ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia, tetapi yang dicontohkan ini adalah murid-murid kita. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi mereka belum menyadari bahwa misalnya memakai dasi itu penting, memasukkan jilbab ke dalam baju itu penting. Nah, berarti mereka itu masih belum memiliki motivasi dari dalam diri. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Mungkin ketika ulangan dijanjikan oleh gurunya, nanti kalau dapat 100 saya belikan ATK di koperasi. Nah, maka mereka termotivasi untuk belajar karena ada yang ingin mereka dapatkan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, yang ketiga ini anak-anak sudah memiliki motivasi dari dalam dirinya karena meyakini sesuatu itu baik. Contoh saja yang anak perempuan, ada yang kudunya dimasukkan, ada yang enggak. Yang selalu dimasukkan kudunya itu berarti mereka sudah meyakini bahwa aturan yang dibuat sekolah itu baik. Nah, Bapak Ibu, ini saya juga baru mengetahui saat saya belajar modul ini. Ternyata ada perbedaan tentang sikap kita yang kita berikan kepada anak-anak ketika mereka itu melanggar. Nah, ini kasus sederhana saja, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita melakukan ini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu kita sedang melaksanakan hukuman.
Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi kalau hukuman itu sifatnya satu arah, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ketika murid salah, tiba-tiba saja kita menghukum. Nah, kalau konsekuensi itu kita sudah ada kesepakatan dengan anak. Misalnya minggu depan kumpulkan tugas kurikuler ya. Kalau tidak, maka tugas kamu akan saya tambah ini. Iya Bu. Nah, ketika sudah sepakat, itu berarti masuk di konsekuensi. Dan catatan, apabila kita memberikan konsekuensi itu sebaiknya yang linier. Misalnya anak-anak nggak memakai dasi, disuruh bersih-bersih di kamar mandi, itu berarti tidak linier. Mungkin kalau misalnya anak-anak tidak mengerjakan PR yang linear bagaimana? Ya tetap disuruh mengerjakan PR tapi PR-nya ditambah, itu berarti linear. Nah yang ketiga ini restitusi. Yang restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas. Nanti kita akan praktek bagaimana membuat keyakinan kelas, membantu siswa menyelesaikan masalahnya, guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dari 3 tahapan ini saya menyadari dulu-dulunya saya masih sering berada di posisi sering menghukum. Nah kemudian ketika saya belajar modul ini saya mulai belajar bagaimana menerapkan konsekuensi dan bagaimana menerapkan restitusi. Pada bagian yang restitusi inilah nanti kita akan belajar bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik untuk siswa-siswa kita. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal ini maksudnya kita sebenarnya inginnya mendisiplinkan anak, tetapi padahal dengan melakukan ini konsep disiplin yang kita tanamkan itu kecil sekali kemungkinannya untuk berhasil. Misalnya kita memberikan hukuman, tetapi itu sifatnya satu arah, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ketika murid salah tiba-tiba saja kita menghukum. Nah kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dengan anak. Misalnya minggu depan kumpulkan tugas kurikuler ya. Kalau tidak, maka tugas kamu akan saya tambah ini. Ya Bu. Nah, ketika sudah sepakat, itu berarti masuk di konsekuensi. Dan catatan, apabila kita memberikan konsekuensi itu sebaiknya yang linier. Misalnya anak-anak nggak memakai dasi, disuruh bersih-bersih di kamar mandi, itu berarti tidak linier. Mungkin kalau misalnya anak-anak tidak mengerjakan PR yang linear bagaimana? Ya tetap disuruh mengerjakan PR tapi PR-nya ditambah, itu berarti linear. Nah yang ketiga ini restitusi. Yang restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas. Nanti kita akan praktek bagaimana membuat keyakinan, membantu siswa. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal ini maksudnya kita sebenarnya inginnya mendisiplinkan anak, tetapi padahal dengan melakukan ini konsep disiplin yang kita tanamkan itu kecil sekali kemungkinannya untuk berhasil. Misalnya kita memberikan hukuman, padahal hukuman itu sifatnya meyakinkan, membuat anak-anak tidak nyaman, membuat mereka takut, mereka melaksanakan itu secara terpaksa dan kadang-kadang mereka menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Nah, memberikan penghargaan atau memberikan hadiah, hukuman dan penghargaan ini selama ini saya yakini bahwa inilah konsep terbaik untuk menerapkan disiplin. Ternyata konsep ini malah membuat kita gagal menanamkan disiplin. Bagaimana supaya berhasil? Bapak Ibu, ini namanya juga teori ya. Teori itu tidak semudah kita menyusun buku. Tentunya prakteknya juga tidak akan semudah ini. Yang namanya teori itu selalu dibuat happy ending karena tujuannya membuat si pembaca itu paham akan maksudnya. Paling tidak, kalaupun kita tidak praktek sekarang, kita tahu teorinya dan akan berusaha menjadi seperti demikian. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses itu kita bisa menempuhnya dengan konsekuensi dan restitusi.
Jadi kalau konsekuensi itu kita adakan kesepakatan dulu dengan anak-anak sehingga ketika mereka bersalah itu mereka dengan sukarela melakukan konsekuensinya. Misalnya yang sering saya lihat itu anak-anak kalau misuh gitu ya, hukumannya push up. Sebetulnya itu tidak linier ya. Nah, berarti sekarang ini kita akan belajar bagaimana membuat konsekuensi kesepakatan dengan konsekuensinya itu linier dengan pelanggaran mereka. Kenapa? Iya, misalnya kalau habis besok itu disuruh baca istighfar, itu berarti linier. Dan itu sudah ada kesepakatan, anak-anak tahu sebelumnya, itu berarti konsekuensi. Kemudian tingkat tertinggi kita mendisiplinkan anak itu adalah dengan restitusi. Saya sudah pernah membuat video pendek bagian dari tugas, belum sempurna seperti grading kriterianya, tapi saya mencoba sesuai dengan kemampuan saya. Bapak Ibu, ini yang tingkatan paling tinggi ya, tingkatan kita. Artinya kita nanti kalau melaksanakan restitusi ini juga diuji kesabaran menghadapi anak-anak di bagian restitusi ini. Jadi kita bukan menebus kesalahan, jadi mereka nanti bukan kita suruh menebus kesalahan, bukan, tetapi memperbaiki hubungan. Kita menawarkan, bukan memaksakan. Misalnya, ayo push up. Nah, kita nanti nggak seperti itu, tapi menawarkan. Misalnya hari ini anak nggak memakai dasi. Bagaimana kalau mulai besok kamu memakai dasi? Ya Bu, kamu mau mulainya kapan? Memang ada dialog yang agak panjang dan kita harus bisa menahan emosi. Tapi kita ya enggak, ini loh Pak ya, enggak malu-malu sama anak-anak loh ya, maksudnya mulai kapan kamu mau pakai dasi, saya enggak mau pakai dasi. Kita berusaha menggiring anak-anak bagaimana sebetulnya kita sudah tahu kita akan melakukan apa kepada mereka, cuma kita mengolah katanya saja. Yang pertama penghukum, seperti kita membentak-bentak, melotot-melotot, terus menunjuk-nunjuk anak-anak, memarahi mereka. Nah itu kita berarti posisi kita adalah di posisi penghukum. Nah kalau membuat rasa bersalah, itu kita memposisikan anak itu bersalah. Misalnya berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah mereka akan ngomong seolah aku tadi ini salah. Nah berarti itu kita sedang berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu posisi teman. Jadi komunikasi seperti dengan teman. Misalnya ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, wes kamu salah. Nah, itu posisi teman. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, jadi kita sudah pernah membuat kesepakatan dan kita mengingatkan kembali. Berarti itu posisi kita adalah posisi pemantau. Kalau posisi manajer, nah ini posisi paling tinggi tingkat kesabaran kita, yaitu di posisi manajer, di mana kita sudah mampu melakukan restitusi bersama anak-anak. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nanti langkah pertama, dengan membuat kelompok, ya ada yang jadi guru, ada yang jadi muridnya. Kemudian saya tadi sudah menyediakan sticky note ini. Nanti ini untuk menuliskan kira-kira bentuk peraturan dulu nggak apa-apa, dilarang atau tidak boleh tidak apa-apa. Nah nanti kalau sudah bisa ditempelkan di kaca. Nah dari situ nanti kita akan mengajari murid-murid kita dari kalimat-kalimat peraturan yang tidak boleh ini, dilarang ini, itu diubah menjadi kalimat yang positif.
Misalnya buanglah sampah di tempatnya, pakailah atribut dengan lengkap, misalnya seperti itu. Kemudian ditinjau kembali, kira-kira kalimat-kalimat ini sesuai dengan nilai kebajikan universal yang mana. Nah, setelah itu disepakati bersama, kan pastinya nanti banyak ya, karena anggota kelasnya itu banyak, disederhanakan, disepakati sehingga di dalam kelas nanti ada 3 atau 5 atau mungkin 7 keyakinan kelas. Nah, dari situ nanti harapannya kita akan mendidik anak-anak mendisiplinkan diri dari motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, karena mereka menyadari bahwa keyakinan kelas mereka itu baik. Nah, dari situ nanti harapannya sudah tidak dimotivasi ekstrinsik lagi, tapi hadir dalam diri mereka sendiri. Ini nilai kebajikan universalnya dari beberapa organisasi yang ada di dunia. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil salah satu di sini. Kemudian ini nanti untuk yang praktek segitiga restitusi. Kemudian contohnya, nah contoh keyakinannya kelas seperti ini Bapak Ibu. Misalnya nilai kebajikan universal yang kita ambil itu hormat. Kalimatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terakhirnya, nanti hasil akhirnya. Awal-awalnya biarkan murid-murid kita menulis seperti kalimat-kalimat negatif yang dilarang, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak apa-apa. Nanti kita pandu sehingga sampai menjadi ini berarti ada 3 tahapan. Yang pertama, biarkan mereka menuliskan peraturan. Yang kedua, kita memandu membuat peraturan itu menjadi kalimat positif. Yang ketiga, kita mengkaitkan dengan nilai kebajikan universal. Yang keempat, kita menyederhanakan dan menyepakati keyakinan kelas itu ada 3 atau 5 atau 7, tapi jangan banyak-banyak agar mudah dilaksanakan. Apakah kalimatnya harus diawali dengan kami meyakini? Tidak. Misalnya menghormati semua orang dan barang milik orang lain, misalnya begitu. Sampai dengan ini kira-kira nanti sudah bisa dipahami untuk prakteknya Bapak Ibu? Ini yang keyakinan kelas ya. Nanti ada satu kelompok lagi yang mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi ini ada kasus singkat di sini, nanti penjenengan baca dengan kelompoknya, kemudian penjenengan berdialog, nanti ada yang jadi murid, ada yang jadi guru. Pokoknya nanti langkah-langkahnya gurunya itu yang pertama menstabilkan identitas, bagaimana membuat mereka itu tidak merasa sendiri, tidak merasa kekang, tidak merasa terlalu bersalah karena pernah melakukan kesalahan, karena pada sejatinya semua orang itu pernah bersalah. Itu yang tahapan pertama. Yang kedua, tahapannya untuk restitusi ini kita mencoba menggali berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kira-kira anak ini melakukan hal demikian itu dasarnya apa, atau mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar yang mana. Langkah yang ketiga, karena segitiga berarti langkahnya ada 3. Yang ketiga, kita mencoba mengingatkan kembali kepada mereka tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Demikian Bapak Ibu. Coba untuk membentuk kelompoknya, Bapak Ibu berhitung 1 sampai 6 nih. Dari Bu Nani dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi tuh. 1, 2, 3, Abeko 4, Pak Hartomo 5, Pak Zamroni 6, Pak Sulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pak Adi 6, 1, 2, 3, Pak Putih ikut ya 4. Nah silakan Bapak Ibu yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, begitu. 6 dengan 6. Membuat larangan-larangan, contohnya nanti siswa Pak Hartomo sama Pak Mujiono silakan menyebut apa? Silakan menempel
Pakai kok. Dilarang menyebut nama orang tua. Supaya pernah nyebut aku Pak Jo. Ayo, Jo. Dilarang menyebut nama orang. Manggil Bu. Jo. Ini manggil. Lanjut. Saya akan menunggu. Kemudian. Lagi ayo. Dari teman saya malu. Nah, dilarang mencuri. Ya. Karena kelas kita banyak ya yang sering kecurian ada penghapus, tip eye, buku, bahkan uang jajan. Jadi Bu, pulpen saya dicuri. Aiko. Aiko mencuri pulpen saya, Bu. Oke, selanjutnya. Pulpen saya tidak ada. Beri silakan. Apa alasannya? Bu, Bu guru nih. Apa ini hati ya, pulpen saya dicuri, Bu. Ambilkan, Bu. Saya nggak mau. Nah, itu ya. Selanjutnya dilarang melompat pagar. Kemarin ayo. Kemarin juga yang ulangan. Pola-pola nyontek belajar. Ayo. Ada lagi? Kemarin kamu boleh ini dan gitu lah itu. Selanjutnya kedua. Apa? Dilarang angkat roket perempuan kan? Itu mah pengalaman Pak Rizky. Selanjutnya dilarang berbicara kotor, tak oleh misu-misu. Anggrek. Cuci, Oke, yang pertama di sini ada yang dikatakan dilarang menyebut nama orang tua. Kamu Sebaiknya nyebut Pak Ijo tadi. Anda akan terhormat apabila melewati daripada kita mengejek nama orang tua, lebih baik kita menghormati orang tua. Berikutnya ada dilarang Jajare Pak Har. dilarang itu tidak boleh mengambil barang milik temannya. Selanjutnya ada dilarang mencontek. Itu lebih baik Daripada tidak mencontek. lebih baik jelek daripada mencontek. Betul. Selanjutnya ada apa saja tadi yang dilarang? Dilarang melawan. Dilarang melompat pagar. Lebih baik daripada menyontek. Ya, Anda akan terhormat apabila melewati pintu yang sudah disediakan. Tak boleh melompat. Selanjutnya dilarang berbicara kotor ya. Bisa dibacakan oleh Pak Romo? Diam lebih baik ada daripada berbicara kotor. Seperti itu ya. Bersih udah bicara kalau kotor. Boleh, Mas Mario. Ya. Seperti itu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Lah, saya pokoknya nggak terima, Bu. Kamu tahu keyakinan kamu di kelas apa? Ada yang tahu? Tahu. Apa? Nggak tahu, Bu. Salah diam. Buang aja, Bu. Ayo saya bawa ke kelas, kita selesaikan bersama. Ayo, sini.
Oh, bisa kan belum. Bu, ini anak Iso wae Pak Fis. Ayo kamu jawab apa? Ya, kalau kita ngomong kancing saya sampai copot gitu. Iya, matanya. Apa sih masalahnya? Kenapa peserta menarik sampai copot? Ini Bu tadi basket terus saya ditabrak Bu. Ya. Terus Oh, kamu itu bakar. tiba-tiba dipukul Bu terus berantem. Akhirnya kancing bajunya saya tarik. Ya Bu, asal Bu. Kalau olahraga itu kan memang begitu, tarik-tarik, dorong-dorong, itu sudah biasa, jadi tidak ada. Sebenarnya ya memang tidak salah, tapi kalau itu jadi dendam, jadi apa, jadi masalah. Nah, sekarang kalau jawab gimana kalau ada yang tidak bawa? Ya Bu nanti saya benerin Bu bajunya. Kamu yang mana? Oh, beli baru Bu. Oh, dia temenmu minta beli baru. Ya Bu orang kaya ini Bu. Orang kaya. Gini aja, kamu jahit bisa enggak? Gak bisa Bu. Kalau minta tolong Pak Belajar mau. Tata Busana, belajar Siapa Bu? ya. Belajar ke siapa? Belajar ke Pak Zamroni. Oh ya, Pak Jam kan nanya gak bisa jahit. Bisa. Pak Zamroni kan dari Tata Busana jadi bisa jahit. Bajunya dibawa ke Pak Zamroni ya. Pinjam jarum sama bola, kemudian minta diajari Pak Zamroni cara menjahit. Sudah ya? Selamat. Oke, terima Harapannya anak-anak punya keyakinan positif sehingga kedepannya alumni SMP 1 Ampel Gading itu lulusannya berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain karena mendapatkan proses yang berbeda. Mungkin seperti itu dari saya. Mari kita coba dari yang sedikit-sedikit ini sehingga anak-anak merasa dilibatkan di dalam pembelajaran, dilibatkan dalam mengambil sebuah aturan, mengambil sebuah bahwa untuk sukses harus ternyata bla bla bla, dan itu tidak dilakukan oleh searah tetapi berangkatnya adalah dari anak-anak. Terima kasih. Saya berdoa semoga Bapak Ibu di sini semuanya sehat selalu, keluarganya juga sehat selalu, semuanya dalam lindungan Allah, lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam keberkahan dan kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.